hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Jangan bosan-bosan ya di PB Ina karena kita masih ada satu pembahasan lagi Yoi. yang juga pengen kita ulik di sini barengan sama Dias Danar, Coach Andre dan juga Cidewi Susanto. Yang menarik kemarin di Vietnam Open ya kita ada bahwa ya satu piala lumayan lah satu gelar. satu gelar lah Mix, satu double. gelar dari 3 finalis gitu. Ini kita pengen tahu Andan dan juga Indah udah bisa dicoba untuk naik kelas atau strateginya masih belum nih gitu. Kalau menurut aku jangan buru-buru Jangan lah. buru-buru ya? Maksudnya memang Indah sebenarnya secara usia bukan yang junior lagi juga. Tapi karena dia banyak gonta-ganti dipatenin dulu aja nih. Jadi Ya. lu juara. Nanti pelan-pelan baru udah 2-3 kali juara lah, lu baru naik lagi levelnya. Nanti udah 2-3 kali juara mulai naik lagi karena ya itu tadi masalah mental ini lumayan berat buat atlet, terutama Indah yang Ya. udah lama diperem, dia kan diperem mulu, Betul. digonta-ganti pasangan, jadi mentalnya udah terombang-ambing nih, terombang-ambing. Di sini dia bisa dapat gelar juara, harusnya ini modal yang bagus juga buat sektor ganda campuran yang junior ya, saya bilangin itu maksudnya untuk yang Pratama ini merupakan modal lah untuk pemain-pemain pelapis di bawah si Rinov dan juga Rehan. Satu Yes. medali dari tahun 2014 sama talinya. Itu namanya monoton. Iya mau nonton tuh Vietnam medalinya warna itu mulu. Iya, Iya, kurang punya lebih satu lah. saya. Oh vendornya sama dari dulu berarti. Partner Elks tuh. Oh iya. Kalau Coach Andre lu melihatnya gimana? Ya. Dan juga Indah. Ya sebenarnya secara Adnan juga bukan pemain muda gitu. Emang ya mungkin bisa main di levelnya 100 sama 300 lah. Jangan di challenge juga karena kalau di challenge juga Nggak bukan naik-naik jadi nanti. barometer gitu iya, kan. challenge kan buat ya udah nyoba aja semua Iya, ya. karena mungkin main sekarang masih di level yang 100 challenge dan series kemarin karena kan nggak ada ranking. Tapi setelah ini kan udah ada ranking. Kalau lo mainnya emang harus di 300, 100 karena secara umur juga Adnan bukan pemain muda. Iya ya. Udah lama juga Adnan di Platnas. Tapi kalau 300 kan dia harus ada ranking tertentu, Le. Iya yang boleh Kan ada masuk. kualifikasi tapi deh. Iya sih. Oh bisa ikut kualifikasi ya kalau 300. Kalau masuk. Iya. Kalau masuk berarti so far coba aja ikut yang peluang kan di 100 berarti 100 Mungkin dulu. secara kalau 300 ya kemungkinan masuk tuh ada karena dia secara poin dan turnamennya nggak banyak, tapi kan ada individual poin. Individual poin dan dia habis juara di Vietnam. Iya. Itu individual poinnya jauh lebih besar. Jadi kemungkinan main di 300 itu lebih kemungkinan masuk tuh lebih besar gitu. Berarti memang harus pinter-pinter ya milih turnamen untuk ngumpulin poin, next stepnya berarti bisa ikut ke turnamen yang gimana itu emang harus benar-benar punya plan panjang berarti ya Iya, untuk pastinya. seorang atlet ya. Tapi kalau gua mungkin waktu gua sama Boy sama Reza itu gua karena nggak banyak pemainnya. Tapi itu jauh lebih gampang. Tapi kalau kayak di timnas gitu nggak gampang juga Mas Yes. Karena banyak kan. Siapa nih yang harus Pasangannya kita kan banyak, Iya, bukan iya. satu, atletnya dua pasangan banyak gitu. doang. Ini mau Iya. kemana, ini mau kemana gitu. Itu Pembagian yang agak pertandingan. Itu partnya siapa kalau di Pelatih. Iya, siapa sekarang yang mengurus itu di PBSI untuk menyusun strategi siapa yang turun Pelatih di mana? per sektor dong. Oh, pelatih per sektor ya? Iya. Kayak misalkan ada ke depannya nih, gue Makau. Ayo, tunggal putra mau nurunin siapa? Gitu Iya, ya. biasanya dari pelatnas pokoknya Makau. Oke, ganda campuran 3. Tiga ya, siapa ganda aja? putra 4 pasang. Ya lu atur siapa masuk di submit. Oke enggak dari atasannya. Kalau oke berangkat. Oh, jadi ada gitu juga. Kecuali ya kalau profesional mah ikut daftar sendiri lah ya. Iya. Dan ini menariknya kalau di sektor ganda campuran kan baru Rinovita kemudian juga lumayan sempat hilang. Ada di sektor di profesionalnya ada Dejan Glow. Dejan dan juga Glow gitu kan. Nah ini kan otomatis juga Nah ini habis dari coba dong. Kudus ada Iya, berita apa? Ada berita apa dari Dejan Banyak dan yang juga belum bisa Glow? dirilis. Ya, belum bisa. Ya, Harus jadi di dari PB ini Kudus. jadi dirilis dulu. Ada apa dengan Dejan Glow sempat hilang di beberapa turnamen terakhir yang diikuti sebelumnya ada tren positif, terus ada sempat menurun. Ada apa dengan mereka? Ya mungkin kalau yang ingat dari awal aku udah bilang kenapa mereka trennya tiba-tiba langsung bisa bagus. Iya. Gak ada beban di awal. Jadi gak ada beban, gak ada yang harus lu turnamen ini harus gini-gini. Karena awalnya Dejan dan Glow ini mendampingi Jordan dan juga Melati Iya, yang mau ngejar Olimpik. iya. Tapi karena satu dan lain hal akhirnya merekanya juga gimana-gimana dicobalah dinaikin Dejan. Emang gimana? Dan juga Gloria gitu kan. Gak disanggung. Mancing-mancing Gak nih. gak dijawab Iya. dia terusin Gua aja. tahu mau nanya karena itu kan
ranah yang bukan kita yang harus ngerilis. Iya. Tapi boleh Ci bisik. Nanti Debbie Lambe Minton gitu ya. Iya. Sudah kita tuh A1 ada di sini loh. Debbie update banget soalnya. Iyalah harus tuh. Iya. Ngeri sih nih, ngeri salah ngomong gua. Oke, habis itu mereka akhirnya dinaikin. Barulah Ya, jadi punya mereka beban. dinaikin dengan nggak ada beban dong, berangkatin ya itu tadi dia ngerasa dia di luar pelatnas tanpa beban, Yes. dia ketemu yang di dalam justru harusnya di dalam yang lebih ada beban, tapi begitu mereka dapat Race Olympic. sorotan, Saat dapat naik, sorotan, ya. nah begitu mereka dapat sorotan, mereka ada kesempatan untuk race Olimpik, beban pastinya tambah gede. Yes. Tanggung jawab tambah gede. Pasti ada dari klub juga yang ngebebanin nih. Gue kasih lu turnamen ini, tapi lu harus masuknya babaknya sekian. Biar aman nih Paralimpik tujuannya kan itu. Sama Iya. gua. Dan Gua it- juga dulu gitu di klub. Oh. Nah, dan itu kan yang terjadi. Iya. Kalau kita di dalam kan setiap kita turnamen itu bebannya kita. Tapi kalau di luar mungkin bisa lebih santai karena ngerasa oh gua pemain profesional Yes, kok gitu kan. yes. Nah, tapi begitu ada beban itu belum tentu dia bisa keluar dari tekanan dan itu yang menurut aku terjadi bahwa mereka belum bisa keluar dari tekanan. Tapi secara masing-masing individu gimana komunikasi mereka, Dejan dan juga Gloria? Dia mah di- bagus banget kalau di secara sini. kayak gitunya. Nggak ada masalah. Gak ada gitu. masalah ya dengan chemistry dari mereka berduanya. Kalau ya? gue lihat ya gitu. Karena kan suka beberapa kali terakhir masih bareng. Itu mah harmonis aja, nggak gersang gitu. Itu di mana? Di luar lapangan apa dalam lapangan? Nah. luar. Nah. Di luar mah nggak gersang. Di luar. Kalau di luar makan kadang-kadang gua bareng sama Glo sama Deja sama ada Wifki, Iya. ada atau Civita. Itu sebenarnya karena dia nggak ada pilihan juga sih, dia berdua doang. Berdua doang karena iya gak ada teman-teman. Dia berangkat sendiri lah Kalau ya. nggak sebenarnya gersang ya. Tapi gue pengen tahu apa alasan dari pelatnas kalau dia ada kekosongan di segmen di nomor ganda campuran ini, kenapa mereka berdua yang bukan jadi opsi pada saat itu untuk dimasukin pelatnas? Nah, begini Iya kan kalau ceritanya gua ya. orang awam taunya kita kan kenapa nggak gitu kayaknya Ci. Nah, Ya gimana mungkin ceritanya? dilihat urgensinya tuh apa untuk narik mereka misalnya sebagai pasangan loh ya nariknya, Iya, iya. bukan secara individu narik salah satu doang. Misalnya mereka mau narik pasangan, ini apa sampai di dalam nanti dipecahkah? Oh. Si Glo urgensinya apa nih dengan usia yang sudah 30? Maksudnya bukan usia yang muda lagi untuk seorang Atlet. perempuan ya atlet perempuan. Dia mau apa nih? Buat narik yang kecil kah? Buat apa? Atau buat apa gitu. Atau si Dejan ditarik untuk pasangan sama yang lain kah? Menggantikan posisi yang lain kah? Iya. Nah, kan jadi banyak ininya. Banyak pertimbangannya. Banyak pertimbangannya, jadi nggak segampang itu udah tarik aja. Belum tentu juga klubnya, udah gua yang dari Bibitin, 0 sampai dia ada ranking, main tarik aja kan. Maksudnya banyak lah pertimbangannya. Yes, kalau Chandra melihat ganda campuran ini seperti apa ke depannya ya, gue pengen tahu karena ke depannya ini salah satu yang ya dari era si Debbie sampai dengan terakhir mungkin kita ngeliat jayannya di Praven dan juga Meli gitu. Ya, melatih gitu gimana lihatnya? Kalau emang sekarang kan belum ada turnamen maksudnya kayak Asian multi event terdekat gitu. Kalau emang masih bisa dirotasi mungkin bisa aja yang senior sama yang junior kayak sekarang kan kayak Indah sama Adnan, terus ada Amri sama Nita dan lain-lain. Ya emang kalau masih bisa diputar-putar kenapa enggak gitu. Jadi nggak usah sayang ranking karena Ya. kan bukan cuman ranking gitu goalsnya kan emang lo goalsnya pengen juara di turnamen besar gitu. Jadi kalau emang bisa dicari untuk yang terbaik beberapa pasangan terbaik jadi nggak ada salahnya buat di split. Ya, kan sih tetap ada ya untuk ganda campuran ke depannya dalam beberapa tahun ke depan Ci ngeliatnya. Ini kan di mana dulu nih? Persaingan di mana dulu Iya nih? ya di dunia. Di dunia. Ya. Karena ini yang nomor yang selalu dipertandingkan juga kan. Ya kalau Jadi kita penting. ngomong untuk level 1000, ya kita harus berbesar hati ngomong belum. Wow, oke. Ya, untuk di level 1000 belum, 750 pun masih agak berat. Jadi mungkin fokusnya di 500. Nah, di 500 aja nih siapa nih yang mau juara nih? Harus Iya. dicari dulu. Kalau menurut aku pribadi karena Olimpik masih lama, masih 4 tahun, tapi begitu dijalanin itu bukan waktu yang Ya cepet aja, lama tur tuh juga, kerasa cepet ya banget kan? soalnya. Nah, udah kalau dilihat memang pasangan ini nggak bisa berkembang, Ganti rombak aja aja, nggak ada masalah gitu, nggak usah sayang ranking karena rankingnya juga nggak ada yang bagus, rankingnya nggak ada yang masuk top 10. Ya pahit-pahitan aja ya, benar Iya, kenyataan yang top gitu. 10 aja masih bisa dirombak, apalagi yang nggak masuk, udah rombak aja nggak apa-apa. Gitu. Karena menurut gue juga secara individual skill bagus. Tapi tenaganya kan Mas Dias. Nggak bisa matiin. Lo lihat Zheng Siwei dia ada di mana-mana gitu. Ya kalau lo nggak bisa matiin lo harus kayak Yuta deh. Paling Ya. nggak secepat itu. Harus cepet spesial banget. kayak gitu. Siapa sekarang pelatih tim untuk ganda campuran di Indonesia? Masih kok Harry. Oh Harry ya, berarti emang harus lebih berani dan emang harus ya kan mungkin di era yang sekarang harus lebih berani karena price-nya masih panjang. Ya,
Tapi yang jadi PR mungkin beraninya itu karena kita sebenarnya pemainnya itu nggak terlalu banyak pilihannya. Untuk ganda campuran. Ya, untuk pemain ganda campuran ini siapa sih kalau kita lihat dari nama-namanya kan maksudnya nggak ada satu yang wah kayaknya ini udah pasti jadi nih satu orang ini Ya gitu. susah juga pasti. Belum ngeliatnya. gitu. Kalau kayak di ganda putra, wah ini ada 4 orang ini yang 2 pasang di Iya rombak ya. dirombak, ada kans nih siapa nih tinggal yang bisa nyodok duluan. Tapi kalau di ganda campuran kita harus bilang memang belum ketemu nih. Jadi memang harus lebih ekstra untuk nyari lagi. Yes, ini menarik ya, makanya banyak ya tadi yang dijalani nama kita juga ya Jebret Media dan juga Kemenpora ya kan nantinya kan mungkin aja kalau dia di junior level ya untuk ikutan tunggal ke depannya ganda itu bisa aja kan Ici? Bisa kan? Bisa Ke dong. depan gue pengen ganda campuran lah gitu, boleh Bisa aja. Bisa. Penting gimana Tergantung cara. pelatihnya ntar ngelihat ini bagusnya di mana gitu. Nah ini nih menarik ini kita lihat lah. Terus juga di China Open ganda putra full team akan seperti apa peluangnya? Gue pengen tanya juga siapa yang akan nyodok-nyodok. Kalau tadi kan kita udah prediksi yang sebelumnya Georgie, kalau yang di ganda putra siapa sih di China? Wah, ganda putra ya. Ya, Kalau Fajri ganda turun putra juga, semua turun. kansnya tuh masih rada rata soalnya. Jadi siapa aja yang siap, siapa aja yang drawingnya bagus ya, Ya, balik ya. lagi ke drawing nih. Karena kalau ketemu-ketemu sendiri kan nggak bisa juga. Tergantung siapa yang drawingnya lebih oke. Sebenarnya semuanya punya kans karena Ada kans punya skillnya bagus-bagus. Ya gue sih masih berharap sama Boy sama Reza karena secara drawing ya kalau dia pertama lawan Taiwan Li Fangzhe itu sama kembarannya sama saudaranya. The sibling tuh. Terus habis itu kalau menang dia ada chance ketemunya Tio Yi atau Lee Junhui yang Poshon. Jadi secara lawan yang akan dihadapin tuh mereka pernah menang semua gitu. Paling enggak lu masih bisa deh masuk quarter. Karena ini kesempatan Super 1000 lagi. Yes, Kemarin poinnya kita, gede ya. Ya kemarin kita udah pernah nih Super 1000 di Jakarta, berhasil. Ini lo dapat drawingnya juga yang enggak semenakutkan yang lain gitu. Kalau Daniel sama Fikri kan lo harus ketemu Liang Wengkeng. Babah harus ketemu Kim Asrup. Nah kalau Reza Sabar ketemu Kim Asrup udah ngebul tuh otaknya. Tapi bukan menang, Babah menang sama Kim Astro. Iya, tapi maksudnya Optimis. nggak gampang gitu. Nggak gampang pasti. Pasti ada tantangannya lah masing-masing sektor nih. Tapi kita berharap yang terbaik di China Open karena ini Super 1000. Momentum juga untuk para Olimpian yang kemarin bertanding di Olimpiade dan kembali mendapatkan performance terbaiknya di sini. Dan ini kan akan menjadi juga langkah awal. Kemarin PBSI baru berbenah punya ketua baru gitu. Jadi pemetaan ke depannya untuk Olympic Race nanti bisa jadi lebih maksimal juga dan rata di semua sektor kita punya wakil yang maksimal gitu ya. Siap. Ada lagi sih yang mau disampaikan buat badminton lovers di rumah dan untuk yang fans-fans badminton dan vote Cidebi silakan. Lo promo dong. Iya dong. iya. Promo sendiri dong. Promo diri Boleh. sendiri Tolong jangan gua dong. terus. Tolong dong di vote soalnya gue takut banget nih nggak ada yang nge-vote nih. Ada ya. Itu aja mau disampaikan Ci. Iya, tolong aja. Tolong ya. lah, Oke, tolong. Cidebi ntar datang ya, kita kabarin. Pas sudah mau dipanggil, Cidebi siap-siap. Gue prit gitu. Lo siapin itu speech Ngeri. dari sekarang. Ngeri banget. Kali. Dari sekarang ya. Dari sekarang banget ya. Siapin. Kalau Coach Andre ada yang mau disampaikan lagi ke badminton lovers kita? Dukung terus badminton karena semua pemain pengen juara pasti. Tapi ya supportnya itu yang butuh. Ya, oke kita akan update lagi pokoknya seminggu sekali barengan sama Jebret Media di PB INA ya tentang perbulu tangkisan Indonesia. Yoi. Dan nanti kan mulai 2025 PB INA punya gebrakan baru di dunia bulu tangkis. Wih. Tungguin apa itu? Sangar. Oke nanti kita berikan dan kita kasih tahu. Oke, kita cabut dulu. Thank you. Coach Thank you, Andre. thank you Mas Thank you Dias. banget. Thank you badminton lovers, sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.